Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertatap muka kembali dalam kajian rutin. Kali ini kita akan bahas tentang ulama. Jadi mungkin kalau kalimat atau kata ulama itu udah tidak asing lagi buat saudara. Betul nggak? Siapa yang asing? Ulama. Semua mengenal. Nah, kita akan bahas tentang definisi ulama. Definisi ulama adalah orang yang ahli ilmu agama atau menguasai kitab-kitab Allah yang dengan ilmunya ia mendekatkan umat kepada penciptanya. Itu ulama. Terus bagaimana orang yang ahli ilmu, menguasai kitab-kitab Allah, tapi menjauhkan umat kepada penciptanya? Kira-kira ulama bukan? Bukan. Maka kita buka Quran surat Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara yang orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini definisi ulama itu seperti ini. Dia sebagai penjaga kitab-kitab Allah, berusaha memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Itulah ulama. Maka kalimat terakhirnya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia orang kafir. Saudara punya masalah, punya permasalahan, punya segala macam soal, kalau diputuskan menurut hawa nafsu, saudara kufar. Karena setiap persoalan dan permasalahan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara untuk memahami kitab-kitab Allah ataupun sunnah-sunnahnya, ada orang yang menyampaikan, menjelaskan, itulah yang dinamakan ulama. Jadi ulama adalah orang yang berilmu atau orang yang menguasai ilmu agama, yang menguasai kitab-kitab Allah, yang dengan ilmunya berusaha mentegakkan ajaran Allah. Itulah ulama definisinya. Terus bagaimana ketika ada orang yang mengaku beragama, mengaku memahami ilmu Allah, tapi tidak ada usaha mentegakkan ajarannya? Nah, itu beda lagi ya. Terus di ayat yang lain, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surat Fatir ayat 28. Ini disebutkan dari seluruh makhluk, dari semua hamba-hamba Allah, yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Dalam arti takutnya itu, batasannya itu apa? Takut kepada Allah itu dalam artinya apa takutnya? Yaitu tidak menyelisihi ayat-ayat Allah, tidak menentang ayat-ayat. Terus siapa di sini yang bisa dikatakan ulama? Apakah saudara bisa dikatakan ulama?
Bisa. Semua. Siapa yang pengen jadi ulama? Cuman ada dua. Ulama, ya, ulamanya Allah atau hamba-hambanya Allah, atau ulama-ulamanya manusia. Kalau ulamanya manusia lebih mencari popularitas di hadapan manusia. Tapi kalau saudara mengaku sebagai hamba Allah yang belajar masalah ilmu agama, berusaha mentegakkan, yang saudara cari adalah keridhaan Allah. Bukan popularitas, bukan perhiasan dunia, atau kemegahan dunia. Maka tinggal pilih saudara. Kalau saudara lebih mencari dunia dan perhiasannya, hari ini banyak dengan jalan agama, banyak orang mencari itu. Tapi kalau saudara benar-benar mencari akhirat, jadilah ulama yang benar. Sekarang kita akan bahas tentang keutamaan ulama atau pewaris Nabi. Bahwasanya Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga, dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Orang sebelum menjadi ulama itu pertama langkah awalnya apa? Tolabul ilmi. Maka kalau saudara di sini belajar menuntut ilmu, walaupun jauh datang ke sini, tujuannya lillah karena Allah dalam mencari atau menuntut ilmu, insya Allah. Yang pertama, Allah akan menuntunnya menuju jannah. Yang kedua, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Yang kedua, terus sesungguhnya orang berilmu, setelah menuntut ini orang mau belajar aja udah tunjukkan ke surga dan malaikat-malaikat menaunginya. Terus kelanjutannya, kalimat selanjutnya, sesungguhnya orang berilmu. Ini setelah dia berilmu kan, dia menuntut ilmu, setelah dia berilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi, hingga ikan di air. Coba. Orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk Allah, ya, yang berada di langit dan di bumi, hingga ikan di air. Ya, saudara mancing ikan, ikannya berdoa untuk saudara. Kira-kira gimana? Beda dengan orang yang bermaksiat. Jangankan mendoakan untuk keselamatannya, ya, laut saja ingin menenggelamkannya. Bumi juga sama. Lah, itu yang bedakan. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, karena mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2606. Di sini terangkan antara orang yang berilmu, orang yang ulama nih, antara ulama, keutamaan orang berilmu dulu sebelum ulama. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Saudara pernah nggak mengalami, nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada bulan, tapi bintang banyak. Gelap gulita nggak? Masih gelap gulita. Jalan masih kelihatan nggak? Enggak. Ya, jadi kita masih kegelapan kan? Karena bintang itu cahayanya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Hanya indah dipandang buat kita.
Sedangkan bulan, cahayanya itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi orang yang berilmu, ketika dia berusaha untuk menyampaikan, itu namanya ulama. Yang dia akan menyebarkan lilin, menyebarkan cahaya. Sebagaimana lilin bercahaya, dia memberi cahaya kepada sekitarnya. Maka ibaratnya bulan. Maka Rasulullah menggambarkan seperti bulan. Kalau saudara berilmu, yang saudara memanfaatkan keilmuannya, maka saudara seperti bulan yang menerangi lingkungan saudara. Tapi kalau saudara ahli ibadah sekalipun siang malam ibadah, itu hanya bintang yang hanya manfaatnya untuk diri saudara sendiri. Jelas? Maka di sini sesungguhnya ulama adalah orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat untuk umat, adalah pewaris para nabi. Setelah nabi wafat, yang warisi siapa? Yang meneruskan perjuangan para nabi adalah ulama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan, maka ulama hari ini lebih mencari dinar dan dirham daripada memanfaatkan dirinya untuk umat. Hadis ini sudah cukup menjelaskan ulama yang benar atau tidak. Siapa yang pengen jadi ulama? Pengen. Siapa yang pengen jadi bulan? Pengen. Teruslah tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu, tolabul ilmi, itu bagian dari rangkaian jihad. Saudara menuntut ilmu di sini juga jihad. Ketika saudara menyampaikan pada umat yang lainnya, juga rangkaian jihad. Bagaimana Pak? Saya cuma nganter doang. Yang menyampaikan yang lain sama nilainya. Sama nilainya. Sama. Antara orang mengantarkan, yang nyopirin, yang segala macam sama. Pahalanya sama. Karena niatnya sama. Banyak orang memberikan sedekah, memberikan zakatnya, terus dia ya istilahnya berkata seperti ini, ya tolong doain saya biar saya murah rizki, panjang umur dan masuk surga. Gitu nggak kira-kira? Banyak nggak? Banyak. Saudara, kepengen nggak yang mendoakan itu malaikat? Kepengen nggak yang mendoakan itu seluruh makhluk? Kepengen nggak ikan-ikan semua pada mendoakan saudara? Pengen. Caranya gimana? Bukan hanya orang yang menerima zakat saudara, tapi seluruh makhluk mendoakan saudara. Pengen nggak? Caranya gimana? Tuntutlah ilmu yang hak. Tuntutlah ilmu yang benar. Tuntutlah ilmu yang menjadikan engkau selamat di akhirat nanti. Tuntutlah ilmu yang menjadikan engkau selamat dari api neraka. Tuntutlah ilmu yang menjadikan engkau masuk surga. Bukan menuntut ilmu yang menjadikan engkau besar di dunia. Menjadikan sukses kamu di dunia. Bukan itu. Mau sebesar apapun, sukses apapun saudara di dunia, itu akan menjadi cerita yang pahit. Karena apa? Semua akan kita tinggalin. Saudara mengenal Presiden B.J. Habibie? Bagaimana sebelum beliau wafat? Pernah dengar gak kata-kata dia waktu ke atas mimbar? Andai saya bisa memilih untuk belajar ilmu teknologi dan ilmu agama waktu masih muda, saya akan pilih ilmu agama. Saudara masih pengen kayak Habibie. Sekarang Presiden Habibie sudah almarhum, sudah meninggal. Yang intinya ketika saudara dunia yang menjadi tujuannya,
sekuat apapun, seminat apapun saudara belajar mempelajari ilmu, yang ilmu itu tujuannya dunia, tidak akan menjadikan makhluk-makhluk Allah mendoakan saudara. Tidak akan menjadikan malaikat-malaikat menaungi saudara. Iya, memang kita belajarnya akhirat lagi. Siapa yang bosan? Alhamdulillah enggak. Saya senang kalau enggak bosan. Kenapa? Walaupun seakan-akan kita itu bahasnya kerugian untuk kita karena bicara tentang akhirat, tapi ingat, dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun, kita senantiasa diterima oleh bumi tersebut. Lautan tidak akan menenggelamkan kita, gunung pun akan menghargai kita, langit pun akan menaungi kita, semua akan menghargai kita ketika kita taat, tunduk, dan patuh menjadi hamba Allah yang semestinya. Itulah ulama dalam arti yang seluas-luasnya. Kita akan belajar kepada kaum yang telah lalu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apa yang menjadikan ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani disebut sebagai ahli kitab? Jadi ahli kitab itu artinya apa? Ahli kitab ya orang yang ahli. Jadi ahli itu ya, itu bahasa Arab sebenarnya. Ahlul, ahli itu sama dengan bahasa Arab. Ahli kitab ya orang menguasai kitab gitu. Kenapa orang Nasrani dan Yahudi dikatakan ahli kitab? Iya, mereka menguasai kitab tapi tidak mau mentegakkan ajaran kitab tersebut. Nah itu yang membedakan. Nah maka kita buka Quran surat Ali Imran ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Yahudi dan Nasrani awalnya berjanji kepada Allah bahwasanya siap menerangkan isi kitab tersebut, menjelaskan apa adanya, tidak mengurangi ataupun melebihi. Tapi ketika dia baca kitabnya, dia pahami kitabnya, sementara keinginannya adalah dunia dan perhiasannya. Sementara kitab Injil, Taurat isinya akhirat, bicara tentang akhirat. Akhirnya ayat-ayat yang berkenaan dengan akhirat dilempar ke belakang. Dia membahasnya sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia. Dia bukan menyampaikan apa yang Allah kehendaki, tapi menyampaikan atas nama Allah menurut apa yang dia inginkan. Mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah yang sebenarnya. Terus dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang pedih, yang sangat pedih. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Dia berkeinginan untuk mendapatkan perhiasan dunia. Ayat-ayat berkenaan dengan akhirat tidak dibahas, ditakwilkan tentang dunia. Awal mulanya seperti ini. Tadinya ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang akhirnya Allah katakan sebagai ahli kitab. Terus surat Al-A'raf ayat 169. Ini penjelasan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat.
generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Siapa itu? Ya ulama-ulama. Ini bicara tentang ulama. Ulamanya Taurat ini kan. Karena apa? Dia mewarisi kitab Taurat. Ulama kan pewaris Nabi. Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi. Ini ulama Yahudi yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah. Kalau saja mengikuti ayat-ayat Allah, niscaya akan ditinggikan derajatnya. Ini lebih mengikuti keinginannya, hawa nafsunya. Sehingga mereka lebih mengambil harta benda dunia. Nasrani juga sama. Di sana 1/10 gitu, 10-an itu. 10% dari pendapatan umatnya, jamaatnya itu dipersembahkan kepada gereja. Bukan gereja bukan makhluk. Ya pada pendetanya intinya. Mereka yang mengambil harta benda dunia ini ulama-ulama Yahudi dan Yahudi, itu mereka mengatakan, kami akan diberi syafaat. Terus, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambil juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Ini ulama-ulama atau orang yang mewarisi Nabi pada zaman Nabi Musa. Yaitu ulama-ulama Taurat. Yang dia lebih mengambil harta benda dunia yang rendah ini, tapi dia masih mengatakan kami akan diberi. Seandainya harta benda datang pada mereka sebanyak itu pula, akan diambil juga. Terus diperjelas lagi di ayat 176-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Seandainya mereka mau dalam arti taat kepada Allah. Seandainya mereka mentaati Allah, lebih memilih akhirat, Allah akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamanya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini kisah ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang pada akhirnya distempel dalam Quran sebagai ahli kitab. Dia lebih milih dunia daripada milih akhirat. Kalau tadi itu tentang sejarah kenapa Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani dikatakan oleh Allah sebagai ahli kitab. Terus jika ulama-ulama Islam hari ini menyembunyikan kebenaran dan tidak ada usaha mentegakkan ajaran Quran, apakah bisa dikatakan sebagai ahli kitab atau ulama su? Lah, maka kita buka Quran surat Al-Maidah ayat 68. Ini Al-Quran, Allah yang menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai ahli kitab. Ahli kitab nih kan. Ahli kitab, kalau diterangkan ahli kitab itu ada yang mentafsirkan hanya Yahudi dan Nasrani. Tapi di sini terangkan ada 3 kitab yang disebut. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu mentegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran.
yang diturunkan ke Tuhanmu kepadamu. 3 kitab disebut oleh Allah di sini sekaligus. Lah, tetapi di sini katakan wahai ahli kitab, kamu tidak akan dipandang beragama sedikit pun oleh Allah sebelum mentegakkan ajaran Taurat, Injil dan jadi artinya di sini ahli kitab Taurat namanya apa? Robi. Ahli kitab Injil namanya pendeta. Orang yang ahli kitab dalam Quran nama. Jadi, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Quran surat Al-Maidah ayat 68. Di sini jelas terangkan ya, bahwasanya diterangkan wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama. Ahli kitab 3 ini. Apakah ahli kitab orang yang menguasai Quran bisa disebut robi? Pendeta, bukan kan? Ulama. Jadi artinya orang yang tidak mau mentegakkan ajaran yang dia kuasai, baik itu ajaran Taurat, Injil ataupun Al-Quran, sama dengan sebagai ahli kitab. Di sini terangkan tidak mau ya hingga kamu mentegakkan ajaran 3 kitab tersebut. Quran surat Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Quran surat Ali Imran ayat 64. Ini diterangkan, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak akan menyembah selain, jadi tidak akan mengikuti dan mentaati selain. Kalau kita sebagai umat Islam, ayo kita kembali kepada Quran dalam arti taati, tunduk patuhi Quran seutuhnya. Insya Allah akan ketemu titik temunya. Tapi kalau kita kembali kepada tafsir masing-masing golongan, kita tidak akan ketemu lagi. Karena kita mengikuti Al-Quran menurut si A, menurut si B, menurut si C. Padahal di dalam Quran jelas, Quran itu ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Kita nggak boleh mengurangi atau melebihkan. Insya Allah nggak ada perpecahan. Kenapa hari terjadi perpecahan? Karena takwil, tafsir yang setiap golongan memiliki kepentingan terhadap dunia ini. Kalau seandainya kita tidak memiliki kepentingan terhadap dunia ini, insya Allah kita akan menerima apa adanya. Kita akan menjadi muslim dalam arti yang sebenarnya, pasrahkan diri pada Allah seutuhnya. Apa yang Allah perintahkan, samina wa atokna. Terus di surat Ali Imran ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Ini juga jelas. Jadi sifat-sifat ahli kitab, yaitu dia menguasai kitab-kitab Allah, baik Taurat, Injil ataupun Al-Quran. Tetapi mereka yang pertama menyembunyikan kebenaran.
Di dalam Quran nggak ada ayat-ayat yang berkenaan dengan dunia. Yang artinya saudara disuruh kejar dunia, itu nggak ada. Yang kedua, mereka lebih condong kepada perhiasan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, dia mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Ya, jadi intinya mereka tidak mau mentegakkan ajaran-ajaran yang Allah turunkan. Ketika saudara menguasai Quran, memahami Quran, tapi tidak ada usaha mentegakkannya, dan saudara menyembunyikan ayat-ayatnya, apa bedanya saudara dengan ahli kitab? Rasulullah SAW, beliau bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, namun ia melupakan dirinya sendiri, laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia, namun ia melupakan dirinya sendiri. Mengajarkan kebaikan, tapi tidak bisa meninggalkan keburukan. Mengajarkan kezuhudan, tapi tidak bisa meninggalkan keduniaan. Maka ibaratnya sebuah lilin yang menyala, yang orang-orang itu bisa kena cahaya terang, tapi dirinya terbakar oleh api neraka. Tadi kita udah bahas tentang ulama su. Terus ulama yang lurus itu ulama yang seperti apa? Yaitu ulama yang mewarisi akhlak Nabi. Maka ayat-ayat itu banyak sekali yang menerangkan. Seperti dalam Quran surat Hud ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, aku tidak minta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanya dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Ini Rasulullah menyampaikan yang seharusnya ulama sebagai pewaris Nabi pun sama. Dalam arti bukan hanya menerima imbalan dari ketika berdakwah, tetapi apapun bentuknya, perhiasan dunia itu bukan sebuah imbalan. Dalam arti saya dagang, setidaknya saya dakwah itu saya nggak minta imbalan, tapi saya dagang. Dagangannya ramai, akhirnya duit banyak melimpah seperti itu. Apakah itu imbalan dari Allah atau sama saja? Sama jatuhnya. Karena apa? Ketika kita meminta perhiasan dunia, sama kita minta imbalan dari Allah. Jual beli ini kita bicara tentang agama, bicara tentang dakwah, imbalannya itu di akhirat nanti, bukan di dunia. Jadi kita beramal soleh, kita berdakwah, kita menyampaikan yang hak, itu imbalannya di sisi Allah, jannah, bukan dunia. Maka lihatlah kehidupan Rasulullah, akhlaknya seperti apa. Beliau adalah orang yang zuhud terhadap dunia ini. Bahkan beliau mengatakan di berbagai hadis-hadisnya bahwa beliau tidak ada kepentingan dengan dunia ini. Bahkan beliau mencaci dunia ini. Dunia ini seperti bangkai, dunia ini seperti kotoran manusia. Itu disebut di sana. Masa iya kita membahas ayat-ayat Allah, kita imbalannya adalah kotoran itu sendiri. Gimana? Maka Rasulullah dan para sahabatnya, mereka hidup zuhud dalam arti yang sebenarnya. Bukan berarti mereka malas bekerja, malas berdagang atau segala macam. Mereka tetap bekerja, tapi hasilnya dia gunakan untuk mentegakkan agama. Bukan ditelan sendiri untuk bermegah-megah, berlebih-lebihan dalam dunia. Terus
Quran surat Yusuf ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruan ini, sebab seruan ini adalah pengajaran bagi seluruh alam. Rasulullah berdakwah nggak meminta imbalan apapun. Kita juga di sini sama. Di sini kita berdakwah tidak meminta imbalan apapun. Bahkan kita tidak minta perhiasan dunia kepada Allah sekalipun. Kita lebih baik makan sehari, lapar sehari. Di ayat yang lain, katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Quran surat Furqan ayat 57. Di sini saudara diajak menempuh jalan kepada Allah, jalan kembali kepada Tuhan. Bukan kita di sini mengajak saudara untuk memberikan imbalan. Apakah saudara dibebani dengan hutang? Apakah di sini pernah diminta uang? Kalaupun saudara menunaikan zakat, infak, itu untuk diri saudara sendiri, silahkan kepada siapapun. Terus di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Quran surat At-Tur ayat 40 dan surat Yasin ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini yang tadi itu bicara tentang akhlak Rasulullah. Dan yang terakhir di surat Yasin ini adalah kita dalam mengikuti ulama yang benar dan tidaknya, itu dilihat di sini. Pak, saya ngikutin ulama, dia nggak minta imbalan, tapi dia itu rumahnya aja megah, mewah, mobilnya aja Ferrari, gitu kan? Ya sama aja. Dia minta imbalan, dia nggak minta imbalan kepada kamu, tapi dia minta imbalan dari sisi yang lain. Nah emang bermegah-megahan nggak boleh. Ini surat At-Takasur jelas, kalau orang sudah bermegah-megahan itu artinya sudah lalai, sudah tersesat. Itu ayatnya kan banyak. Bagaimana mereka akan menyadari kalau mereka telah lalai? Sedangkan ayatnya jelas, mereka akan lalai sampai masuk ke dalam. Kalaupun mereka sadar sudah melihat neraka jahim, ya, makanya wajar kalau mereka yang bicara agama tapi hidupnya bermegah-megahan, kok nggak mau dikatakan sesat? Ya wajar, suratnya ada. Makanya ngikutin ulama yang lurus. Lihat pertama kezuhudannya. Ulama yang membangun kekeluargaan, persaudaraan atau jamaah di atas kasih sayang. Ini ulama yang lurus. Maka diterangkan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi Rasulullah ini adalah suri taudalannya, suri tauladan kita. Tolak ukur benar dan salah, baik dan buruknya. Maka beliau tidak meminta imbalan kepada jamaahnya, pengikut-pengikutnya, tapi dia aku tidak minta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Maka yang dibangun oleh Rasulullah adalah kekeluargaan. Kekeluargaan itu apa? Ini orang di sana nggak paham. Kekeluargaan itu jamaah. Yang dibangun adalah persaudaraan atau kekeluargaan, atau dengan kata lain jamaah. Yang dibangun itu. Maka ketika orang mengikuti beliau itu langsung secara tidak langsung itu
mereka sudah menjadi saudara. Islam mengatur hal itu. Begitupun di sini, kita nggak saling mengenal, tapi kita sudah melebihi saudara kandung. Kita adalah saudara dekat. Kita punya landasan yang sama, tujuan yang sama, adalah jannah. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harta sepenuh bumi pun di sisi Allah hanyalah setetes air. Maka kita buka surat Al-Baqarah ayat 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Terus di ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 91. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas penuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dengannya, mereka itulah orang yang dapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Jadi artinya, kalau hari ini ada orang berdakwah kok minta, kita kan nggak boleh jual ayat-ayat dengan harga murah. Saya katakan, Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya dunia, perhiasan dunia ini ibarat satu tetes air. Mau saudara berdakwah minta imbalan 1 triliun atau emas sepenuh bumi, tetap satu tetes air. Jadi ketika saudara membawa agama, tapi saudara mencari dunia, saudara telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka jawabannya di Quran surat Al-An'am ayat 70 di sana terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan senda gurau. Tinggalkanlah. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ini diterangkan oleh Allah. Orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan senda gurau, dia lebih mencari perhiasan dunia daripada akhirat. Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka tinggalkanlah. Kita akan bahas selanjutnya, yaitu di mana Rasulullah SAW menyampaikan, seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak akan beri minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Di hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan bahwa dunia ibarat penjara bagi orang-orang mukmin. Terus Allah juga menyampaikan bahwasanya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Terus Rasulullah juga menyampaikan, sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan permisalan atau perumpamaan kehidupan dunia. Jika diberi bumbu atau diberi garam, maka lihatlah apa jadinya. Tai. Terus di hadis yang lain, riwayat Tabrani, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari badan anak Adam, kotoran atau tai itu, sebagai perumpamaan terhadap dunia. Kotoran yang kita keluarkan di toilet itu perumpamaan dunia ini. Maka jika saudara berdakwah membawa ayat-ayat Allah, tapi tujuannya kok dunia, masa iya ayat-ayat Allah dihargai dengan tai? Maka di Quran tadi surat Al-A'raf jelas, kalau seandainya mereka mau, Allah akan meninggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi mereka condong pada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Itu jelas diterangkan. Terus ada yang bilang, kalau kita nggak dengan harta benda, perhiasan dunia, terus bagaimana kita memenangkan Islam? Allah, tahuilah, Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan harta kalian, tapi saudaralah yang membutuhkan Allah. Jadi kemenangan Islam itu bukan tergantung berapa banyak harta yang saudara miliki, tetapi seberapa takwa saudara akan menentukan datangnya pertolongan Allah atau sebaliknya.
Ini munculnya ulama su. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan di akhir zaman hari ini, ya, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman atas manusia, perut-perut mereka menjadi Tuhan-Tuhan mereka, perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat bagi mereka, dinar-dinar uang mereka menjadi agama mereka atau berhala. Kehormatan mereka terletak pada kekayaan mereka pada waktu itu. Tidak tersisa dari iman kecuali namanya saja. Tidak tersisa dari Islam kecuali ritual-ritualnya saja. Tidak tersisa Al-Quran kecuali sebatas kajiannya saja. Masjid-masjid mereka makmur, akan tetapi hati mereka kosong dari petunjuk atau hidayah. Ulama-ulama mereka menjadi makhluk Allah yang paling buruk di permukaan bumi. Kalau terjadi zaman seperti itu, Allah akan menyiksa mereka dan menimpakan kepada mereka 4 perkara azab. Pertama, kekejaman para penguasa, kekeringan pada masa, kezaliman para pejabat, ketidakadilan para hakim. Maka heranlah para sahabat mendengar penjelasan Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka ini menyembah berhala? Nabi SAW menjawab, ya, bagi mereka setiap dirham atau uang menjadi berhala atau yang dipertuhankan. Dakwah sekarang juga sama. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi semua imam meriwayatkan. Hari ini dakwah tolak ukurnya duit. Berani bayar berapa? Saya datang. Enggak berani bayar, enggak mau. Walaupun di sana banyak yang mau menimba ilmu. Banyak orang mau menimba ilmu, kalau enggak ada uang, enggak jalan. Jadi pengkhianat ajaran Allah. Karena apa? Yang dipertuhankan adalah uang. Ini zaman sudah terjadi sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Saudara mau mencapai akhirat atau menggapai dunia? Nah terus dari Huzaifah, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau SAW tentang keburukan karena khawatir keburukan itu akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam kondisi jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan kebaikan Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Beliau SAW menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan akan datang kebaikan lagi? Beliau menjawab, ya, akan tetapi di dalamnya ada dukhan atau kabut atau asap. Aku bertanya lagi, apakah gerangan dukhan itu? Beliau SAW menjawab, suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku, engkau mengenal beberapa di antaranya dan engkau akan mengingkarinya. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Beliau SAW menjawab, iya, ada para da'i yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengikutinya, maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau SAW menjawab, mengatakan, mereka memiliki warna kulit seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab. Aku bertanya lagi, apa yang kau perintahkan padaku jika aku menemuinya? Beliau SAW menjawab, berpegang teguhlah pada jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Aku bertanya, bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jamaah maupun imam? Beliau SAW menjawab, tinggalkanlah semua firqah kelompok itu, walaupun dengan menggigit pokok pohon, akar pohon, hingga maut menjemputmu, sedangkan dirimu dalam keadaan seperti itu. Seandainya hari ini belum terbentuk sebuah jamaah, niscaya kita akan kembali ke masing-masing, gigit akar pohon. Keyakinan kita seperti apa? Jalan itu sampai kita sampai maut akan datang. Tapi alhamdulillah, kita sudah ada jamaah di sini. Saudara meyakini, silahkan ikuti. Jangan ikuti dai penyeru jahanam yang lebih menyeru kepada perhiasan dunia.
Hadis yang menerangkan bahwasanya di akhirat nanti ada orang yang menghafal Quran, ada orang yang mati di jalan Allah, ada orang yang dermawan. Ini ditanya semuanya. Ketiga-tiganya itu masuk neraka semua. Penghafal Quran itu hanya ingin dilihat sebagai orang yang penghafal Quran karena kepengen dipanggil sebagai seorang qori. Intinya 3 orang ini hanya karena riya saja. Neraka dinyalakan untuk mereka pertama kali. Jadi semua ini karena riya. Maka hari ini jika engkau membawa ayat-ayat Allah, mendakwahkan ayat-ayat Allah hanya karena ingin dipandang oleh manusia, hanya karena riya, maka ketahuilah neraka akan dinyalakan untuk saudara pertama kali. Itu dalam sebuah hadis yang panjang. Terus ada seorang sahabat dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh saya mencintai Anda. Beliau bersabda kepadanya, perhatikanlah, perhatikan lagi apa yang kamu katakan. Ia berkata lagi, demi Allah, sungguh saya mencintai Anda. Diulang sampai 3 kali, beliau bersabda, jika benar kamu mencintai saya, maka persiapkanlah tameng untuk kefakiran. Sebab sungguh kefakiran itu lebih cepat menjadikan seseorang cinta kepadaku daripada air sungai yang mengalir deras ke hilir. Ini hadis riwayat Tirmizi. Maka lo hari ini ada orang yang mencintai Rasulullah, kok hidupnya enggak fakir? Tanda tanya yang besar. Cintanya benar-benar enggak sih? Ini ucapan Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang mencintai Rasulullah. Begitu mencintainya, itu Allah akan menguji. Benar enggak ini? Makanya itulah alasannya kenapa Rasulullah juga hidupnya seperti itu. Karena apa? Yang ditauladani, yang dicintai, biasanya akan membentuk kepribadian seseorang. Saudara begitu kagum, kagum atau mengikuti seseorang, artis atau siapa, biasanya saudara akan mengikuti makannya seperti makannya dia, cara berpakaiannya dia, ucapan seperti ucapannya dia, semua diikutin. Maka kalau saudara mencintai Rasulullah, pasti saudara akan mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Jadi kesimpulannya, kita hari ini kita bicara tentang ulama. Ulama yang benar adalah ulama yang membimbing kita semua kepada negeri akhirat, mengajak kita semua kepada jannah. Tetapi ulama su mengajak kita tetap betah hidup di dunia, menjadikan dunia menjadi surga bagi kita. Kebalikannya apa yang Rasulullah sampaikan, bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin dan surganya orang-orang kafir. Akan berbalik ucapan dengan ucapannya Rasulullah, dengan sabda Rasulullah. Kalau ulama yang pasti dia bilang, jadikan dunia ini surganya kita. Ketika ulama mengajak menjadikan dunia ini menjadi surga, ingat baik-baik, dia telah bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat dari segala penjuru mengerumuni kalian, seperti orang-orang lapar mengerumuni piring makanan. Kami bertanya, apakah karena saat itu kita golongan minoritas, golongan yang sedikit? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian saat itu banyak, tapi kalian adalah buih seperti buih sungai. Rasa ketakutan telah dicabut dari hati musuh kalian, dan penyakit wahan disemayamkan ke dalam hati kalian. Kami bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Ketika umat Islam hari ini lemah, seperti saudara-saudara kita di Gaza dibunuh oleh Bani Israel,
sementara kaum muslimin masih tetap enjoy dengan keadaannya, gak membela mereka. Itu bukan masalah. Tapi itu menunjukkan bahwasanya di saat itulah umat Islam kebanyakan yang tidak menolong adalah orang-orang yang memiliki penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Maka hari ini mayoritas bagi umat Islam tapi lemah. Karena apa? Karena lebih cinta dunia dan takut mati. Maka insya Allah ketika hari ini kita gaungkan kembali kepada Quran dan Sunnah dalam arti memperbaiki akhlak yang sebenarnya, insya Allah Allah akan menguatkan agama ini. Ikutilah ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang hak, yang mengajak pada akhirat, keselamatan akhirat nanti, bukan mengajak pada perhiasan dunia. Insya Allah tidak akan lama lagi Islam akan berjaya di muka bumi ini. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar ya Allah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.